Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem reproduksi manusia. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, gangguan pada sistem reproduksi wanita ada Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS, yaitu adalah sindrom atau kumpulan gejala yang menyerang indung telur atau ovarium dan proses pelepasan sel telur atau ovulasi. Penderita PCOS memiliki 3 hal dalam tubuhnya, yakni banyak kista pada ovarium, kadar hormon laki-laki lebih tinggi, dan siklus menstruasi yang tidak reguler. Banyak kista yang timbul pada ovarium sebenarnya adalah folikel yang mengandung sel telur yang belum matang. Sel-sel tersebut tidak pernah menjadi matang sehingga tidak merangsang ovulasi. Penderita sindrom ovarium polikistik mengalami ketidakseimbangan hormon karena memiliki kadar hormon pria lebih tinggi dari normalnya. Hal ini menyebabkan wanita tidak mengalami menstruasi dan sulit untuk hamil atau bahkan infertilitas. Penderita PCOS memiliki resiko lebih besar melahirkan bayi prematur, keguguran, hipertensi, dan diabetes kehamilan. Selanjutnya, penyebab terjadinya Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS yang pertama diduga karena kelebihan hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah. Kadar insulin berlebihan menyebabkan peningkatan produksi hormon androgen dan penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Yang kedua, bisa karena faktor genetik. Hal ini karena sebagian penderita PCOS juga memiliki anggota keluarga yang menderita PCOS. Kemudian gejala PCOS, yang pertama siklus menstruasi yang tidak teratur, menstruasi berat atau pendarahan banyak, pertumbuhan rambut atau bulu pada wajah, punggung, perut, dan dada, jerawat pada wajah, dada, dan punggung atas, kenaikan berat badan hingga obesitas, kebotakan, kulit yang menghitam pada lipatan tubuh seperti leher, selangkangan, dan bawah payudara. Selanjutnya, untuk pengobatan penyakit PCOS ini bisa dilakukan dengan pembedahan, salah satunya dengan prosedur ovarian digling. Pada prosedur ini dokter akan membuat beberapa lubang kecil pada ovarium dengan menggunakan laser atau jarum tipis yang panas demi mengembalikan fungsi normal ovulasi. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi pada pria, salah satunya ada epididymitis, yaitu kondisi di mana terjadi peradangan pada saluran sperma alias epididymis. Saluran ini terletak di belakang testis. Saluran epididymis menghubungkan antara testis dan depan deferens. Sedangkan deferens adalah salah satu saluran sperma yang langsung menuju pintu keluar di penis saat pria ejakulasi. Epididymis berperan dalam menyimpan dan membawa sperma. Peradangan pada epididymitis bisa dialami oleh pria usia berapapun, namun kondisi ini paling sering terjadi pada pria yang berusia 19-35 tahun. Resikonya lebih besar pada orang-orang yang bergonta-ganti pasangan atau melakukan aktivitas seksual berisiko. Hal ini bisa menyebabkan seseorang tertular penyakit menular seksual di mana bakteri menyebabkan memicu epididymitis. Selanjutnya, penyebab penyakit epididymitis. Epididymitis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kasus epididymitis umumnya dimulai dari infeksi pada uretra, prostat, atau kandung kemih. Bakteri E. coli dan bakteri sejenisnya adalah penyebab epididymitis pada anak-anak dan orang tua. Umumnya beberapa penyebab epididymitis adalah infeksi saluran kemih, MUPS atau gondongan, cedera pada bagian selangkangan, penyakit Behcet, dan tuberkulosis. Nah, untuk selanjutnya gejala epididymitis itu sendiri, yang pertama skrotum akan membengkak, terasa sakit saat disentuh atau berwarna kemerah-merahan. Nyeri pada testis, terutama saat disentuh. Kemudian darah pada cairan sperma. Nyeri saat buang air kecil. Untuk pengobatan epididymitis itu sendiri, yang pertama dengan meminum obat antibiotik. Obat pada nyeri bisa juga dengan pembedahan.